Syarat belajar ilmu hikmah agar cepat menguasai. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ilmu hikmah merupakan sebuah keilmuan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu jika ingin menguasainya. Ilmu hikmah adalah ilmu aliran putih yang tidak sembarangan orang bisa menguasai, terutama orang yang memiliki niat negatif atau niat jahat. Sebelum Anda belajar ilmu hikmah, ada baiknya Anda mengetahui syarat belajar ilmu hikmah agar Anda cepat menguasai keilmuan tersebut. Adapun syarat belajar ilmu hikmah akan dijelaskan oleh Mbak Hidayah sebagai seorang pakar ilmu hikmah atau biasa disebut sebagai guru ilmu hikmah. Beliau mengatakan ada sekitar 7 syarat belajar ilmu hikmah yang harus dipenuhi seseorang jika ingin cepat menguasainya. Bila Anda berminat untuk belajar ilmu hikmah, cobalah kita perhatikan hal-hal berikut ini. 7 syarat belajar ilmu hikmah. Yang pertama, beragama Islam. Ilmu hikmah adalah ilmu ajaran Islam yang bisa mendatangkan banyak hikmah atau manfaat secara umum, yaitu untuk memudahkan jalan hidup seseorang. Secara khusus, ilmu hikmah memiliki manfaat sesuai dengan jenis ilmu hikmah yang dikuasainya. Karena ilmu hikmah adalah ilmu spiritual yang berkembang di kalangan umat Islam, maka syarat belajar ilmu hikmah adalah yang beragama Islam. Amalan-amalan ilmu hikmah hanya cocok untuk orang yang beragama Islam. Seseorang disebut beragama Islam adalah orang yang meyakini rukun iman dan rukun Islam. Jadi bukan hanya Islam di KTP-nya saja. Yang kedua, ada guru pembimbing. Syarat belajar ilmu hikmah adalah adanya guru ilmu hikmah yang berperan sebagai pemberi ijazah dan memberi restu pada orang yang hendak belajar ilmu hikmah. Anda bisa saja belajar ilmu hikmah dari berbagai buku yang beredar, bebas di toko buku atau dari artikel di internet yang tidak jelas siapa pembuatnya. Namun perlu diingat bahwa belajar ilmu hikmah tidak sama seperti belajar ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah. Dalam ilmu hikmah diperlukan keberkahan agar amalan ilmu ini bermanfaat. Dan keberkahan itu bisa Anda dapatkan dari seorang pembimbing, yaitu guru yang berpengalaman. Yang ketiga adalah mengikuti ajaran guru hikmah. Jika Anda sudah memilih seorang guru ilmu hikmah, maka Anda harus siap melakukan apapun yang diajarkan oleh guru Anda. Meskipun begitu, Anda perlu melihat atau memperhatikan dulu jika yang diajarkan adalah hal yang sesat, maka janganlah Anda lakukan. Dalam belajar ilmu hikmah ada ungkapan, Sami'na wa ata'na, yang berarti kami mendengarkan, lalu kemudian kami menaati. Tidak wajar apabila dalam belajar ilmu hikmah ada perdebatan atau adu argumentasi. Yang keempat adalah istiqomah atau konsisten. Syarat belajar ilmu hikmah adalah sikap yang istiqomah dengan apa yang dikerjakan atau yang diamalkan. Sedikit amalan tapi rutin adalah lebih baik daripada banyak amalan tapi tidak diistiqomahkan. Istiqomah adalah melakukan suatu amalan secara kontinu dengan disertai keimanan dan kesungguhan terhadap apa yang diamalkannya. Beberapa ulama ahli hikmah berpendapat bahwa istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Hal ini karena istiqomah adalah pohonnya, sedangkan karomah hanyalah salah satu buah daripada istiqomah. Yang kelima adalah tidak makan makanan haram. Syarat belajar ilmu hikmah selanjutnya adalah menghindari makanan haram. Makanan haram akan menutup energi positif dalam diri Anda, menutup mata hati dan menghitamkan aura dalam diri Anda. Seseorang yang ingin memiliki kekuatan batin yang bersumber dari energi ilahiyah atau ilmu hikmah harus memperhatikan makanannya. Karena makanan yang haram akan mengotori hati nurani. Makanan yang haram akan membentuk jiwa yang kasar dan tidak religius. Makanan yang haram di sini bukan hanya dilihat dari jenisnya saja, misalnya babi, bangkai, dan sebagainya, tapi juga dari cara untuk mendapatkan makanan tersebut. Yang keenam, tidak melakukan dosa besar. Syarat belajar ilmu hikmah adalah menghindari dosa besar seperti mencuri, membunuh, memfitnah, berzina, korupsi, dan menzolimi orang lain, serta masih banyak yang lainnya. Pada umumnya menghindari dosa-dosa besar adalah salah satu upaya membersihkan rohani, di mana secara umum kemudian dikenal pantangan molimo, yaitu main, madon, minum, maling, dan madat. Yang artinya berjudi, berzina, mabuk-mabukan, mencuri, dan penyalahgunaan narkotika. Syarat ketujuh adalah ikhlas, tidak tamak. Seseorang yang memiliki hati ikhlas, tidak rakus dengan dunia, lebih memiliki kepekaan dalam menyerap pelajaran ilmu hikmah. Secara logika, orang yang berhati ikhlas lebih mudah memusatkan konsentrasinya pada satu titik tujuan, yaitu persoalan yang dihadapi.
Oleh karena itu, syarat belajar ilmu hikmah haruslah tulus dan ikhlas serta tidak tamat. Bagi Anda yang ingin belajar ilmu hikmah dan ilmu spiritual, maka silakan hubungi kami di nomor 085 866 866 669 atau silakan langsung kunjungi website kami di www.ilmu-hikmah.com. Dan itulah 7 syarat belajar ilmu hikmah agar Anda cepat menguasai ilmu tersebut. Semoga bermanfaat untuk Anda dan salam Rahayu.